kembali dalam Dewan Kota Kendari Menyapa bersama saya, Villa Rizky. Kegiatan hari ini diharapkan menjadi sistem publikasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari kepada seluruh pemirsa di rumah, khususnya pemirsa di Kota Kendari. Untuk itu, hari ini kita telah menghadirkan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari yang merupakan perwakilan pemuda, namun tetap memiliki peran yang sangat besar, yakni menjadi Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, bidang hukum dan pemerintahan. Untuk itu, mari kita sambut bersama. Telah hadir bersama kami, Bapak Rizky Brilian Pagala, SR. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Alhamdulillah. Hari yang cerah. Hari yang cerah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Pak ya. Amin. Mungkin Pak boleh disapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah hari ini. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Nah, jadi ya, kita telah melihat wajah Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari langsung ada di sini, Bapak Rizky Brilian Pagala, SR. Baik, Bapak, untuk mengawali dialog kita hari ini, saya ingin mengucapkan dulu selamat Pak untuk gelar barunya sebagai ayah baru ini. Iya, alhamdulillah, makasih. Jadi gelar yang sangat nilainya besar sekali gitu dalam hidup, punya perubahan yang luar biasa ini dalam setiap kegiatan aktivitasnya. Pastinya. Jadi kegiatannya juga pastinya mengikut dengan kondisi di rumah, Pak ya. Pastinya. Baik Pak, semoga anaknya menjadi anak yang sehat. Amin. Ya, berbakti kepada kedua orang tua dan agama ya Pak ya. Baik, oke, kita langsung saja Pak. Ya. Kita bahas dulu sedikit profil tentang Pak Rizky Brilian Pagala, SR. Diawali Pak dengan kita sedikit ingin mengulas sebelum Bapak menjadi anggota DPRD Kota Kendari. Kegiatan apa saja yang Bapak lakukan? Latar belakang Bapak seperti apa? Ya, agak long story ya sebenarnya. Tapi coba saya rangkum. Saya kan masa Pilcaleg itu baru saja transisi dari mahasiswa ke pekerjaan swasta gitu ya. Melihat masyarakat, kemudian melihat potensi apa yang saya bisa lakukan. Teruntuk diri sendiri pastinya. Kemudian kemarin sebelum terjun di politik ya, saya melihat dunia usaha ini menjadi potensi yang sangat besar gitu ya. Baik itu untuk menunjang kehidupan, untuk melihat keadaan sosial yang jauh lebih besar gitu ya, untuk mengenal banyak orang ya, saya terjun ke dunia usaha. Terjun ke dunia usaha pertama kali itu di bidang properti. Saya bertemu beberapa orang besar ya, yang sudah ada di Kota Kendari, diskusi, akhirnya ikut terjun juga di dunia properti, membangun pelan-pelan. Saya pertama itu dari subkonstruksi dulu, tidak langsung saya jadi developer ya Mbak ya. Saya subkonstruksi dulu di beberapa perumahan, mencoba mempelajari, oh ternyata seperti ini managingnya, kemudian cara membangun SDM. Di 2018 awal, saya mencoba bangun perusahaan, kebetulan kakak juga sudah terjun langsung ya. Saya banyak cerita, diskusi, akhirnya saya coba membangun perusahaan sendiri. Alhamdulillah, sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya masih jalan di dunia properti. Kemarin juga saya cerita di Sultra TV, mudah-mudahan kita bisa mencoba di dunia pertanian juga. Perikanan dalam waktu dekat ya, insya Allah mudah-mudahan. Amin, Bapak. Itu merupakan latar belakang Pak Rizky Brilian Pagala, SR sebelum menjadi anggota DPRD Kota Kendari. Nah, awal mulanya Pak, berani terjun ke dunia politik itu dimotivasi oleh apa sih Pak sebenarnya? Sebenarnya gini Mbak, dunia politik ini kan saya ya, waktu masih mahasiswa saya melihat banyak hal di sana. Kebijakan berasal dari sana semua. Bahkan sampai saya melihat sumber kehidupan itu semua berasal dari sana. Karena kebijakan untuk masyarakat ya berasal dari sana. Terutama DPR ya.
DPR 35 anggota misalnya kita yang di Kota Kendari. Luar biasa peranannya. Kita langsung dialog dengan wali kota, wakil wali kota, sekda dan beberapa OPD di mana mereka mempunyai kebijakan yang strategis. Nah, di situ kita bisa bahas. Nah, dulunya saya melihat memang kayaknya seru sekali nih dunia politik. Serunya kita akhirnya punya banyak manfaat ya akhirnya secara tidak langsung kepada masyarakat, baik itu kepada diri sendiri juga, keluarga dan lain-lain. Artinya memang multi manfaat jadinya. Suatu saat nanti kita mungkin bisa dikenal. Saya mengenal beberapa tokoh yang baik dulunya ya. Saya mengenal beberapa tokoh yang baik dan memang ini menjadi sumber kekuatan ya, referensi. Kayaknya keren nih. Saya harus turun di dunia politik. Nah, akhirnya ke Kendari, masuk di dunia usaha, dekat juga dengan beberapa kebijakan dari pemerintah. Saya mikirnya, kenapa enggak ya saya turun di dunia politik. 2019, kebetulan keluarga saya dekat sekali dengan rekan-rekan partai PKS ya. Pada waktu itu diskusilah, dialog lah. Tapi belum di saya dialognya, masih di keluarga. Masih di tataran keluarga. Nah, pada saat 2019 awal, ini masih masa pendaftaran kalau tidak salah pada waktu itu. 2018 apa 2019 gitu. Pokoknya pada saat mulai pendaftaran, saya mendaftarkan diri akhirnya. Tapi bukan ikut Kendari, di Konawe. Konawe ya. Wah. Saya mau pulang kampung ceritanya. Mau pulang kampung ibu ceritanya. Iya. Saya sudah daftar. Saya sudah masuk dalam DCS kalau tidak salah, daftar calon sementara. Pada waktu itu dari PKS. Dapil 3. Lalongga, Sumeto dan lain-lain. Nah, itu saya masih ingat sekali dapilnya. Dan saya sudah jalan pada waktu itu. Long story. Akhirnya saya harus maju di Kota Kendari dengan beberapa pertimbangan dan poin-poin tertentu. Artinya memang ini lebih kepada manfaat ya, itu. Jadi lebih ke manfaat ya Pak ya. Memilih antara Konawe dan Kendari pastinya butuh pertimbangan yang sangat besar ya Pak ya. Betul sekali. Wah, sungguh sangat memotivasi sepertinya. Amin. Semoga ini menjadi salah satu motivasi juga untuk para pemirsa di rumah ya. Sosok dari pengusaha yang terjun di dunia politik. Amin. Pengusaha kecil-kecilan. Iya, kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Wah, itu dikutip ya. Kecil-kecilan. Jadi mulai dari yang kecil hingga besar ya Pak. Amin, mudah-mudahan nanti besar. Amin. Ya, pastinya mengemban amanah dulu Pak, sebagai ketua komisi 1 di DPRD Kota Kendari. Baik, kita sudah mendengar Pak cerita Bapak dari mulai jadi pengusaha sampai menjadi anggota DPRD Kota Kendari. Nah, di usia Bapak saat ini kurang lebih 26 tahun. Iya, nantinya di tahun ini menjadi Insya Allah 27. Panjang umur. Amin. Kita doakan bersama. Ya, di usia yang bisa dikatakan tergolong muda Pak ya. Di antara senior-senior lainnya 35 anggota DPRD Kota Kendari. Apakah ada tantangan tersendiri ketika menjadi anggota termuda di DPRD Kota Kendari untuk seorang Bapak Rizky Budi? Waduh, kalau ditanya tantangan banyak ya Mbak ya. Teman-teman sekretariat pasti tahu. Awal mula saya datang, saya itu dilihat dan saya merasa saya salah satu orang yang perasa ya Mbak ya. Saya tahu gerak-gerik orang, psikis orang seperti apa ketika berbicara kepada kita. Saya coba membaca itu dan memang waktu pertama kali saya muncul di sini sebelum pelantikan kita kan geladi beberapa kali. Nah, saya melihat wah anak kecil ini kayaknya. Anak kecil yang mau masuk DPR ini. Apalagi pada saat itu gencar sekali kita ada isu-isu siapa yang akan jadi ketua DPR pada saat itu. Dan memang isu itu yang akhirnya membuat besar isu di saya. Anak kecil ini, janganlah, tidak mungkin ini. Jadi tantangannya besar ya Mbak, tantangannya besar. Di awal-awal saya harus banyak berkomunikasi, berdialog dengan teman-teman senior pastinya. Karena mau ndak mau kita harus tahu mereka punya pengalaman yang begitu besar.
Apalagi di sini sudah ada yang 3 periode, 4 periode senior-senior saya, dan memang ini pelajaran yang banyak pastinya kalau saya bisa berdialog dan berdiskusi. Di awal saya banyak berdiskusi, banyak meminta arahan, banyak meminta pendapat. Nah, hal itulah yang kemudian kita tidak hanya saya meminta pelajaran, saya meminta informasi dengan mereka, tapi akhirnya kita saling sharing. Kita sharing kehidupan, akhirnya saling tahu menahu, oh ternyata si Rizky ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Background yang kemudian kemarin menghiasi si Rizky ini adalah anaknya siapa karena dia duduk di sini, akhirnya itu berubah pelan-pelan. Saya jadi bisa berteman, saya jadi bisa berkeluarga dengan rekan-rekan senior yang ada di sini, yang kemudian dalam setiap rapat sampai hari ini kita bisa sharing beberapa hal terkait dengan manfaat untuk informasi masyarakat. Nah, perjalanan panjang itulah yang akhirnya banyak memberi perubahan saya sampai hari ini. Baik sekali ya. Jadi itu membangun relasi pastinya. Ya, pastinya. Karena kita di sini kan tidak hanya sendiri ya. Kita 35 anggota mempunyai banyak mempunyai background yang berbeda-beda, mempunyai banyak pendapat dan pikiran yang berbeda-beda. Pada akhirnya memang kita harus satu di meja, yang kemudian memang benar-benar kita harus mengerti satu sama lain ya. Apa yang terjadi di dia, apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di saya, yang pada akhirnya dalam setiap forum kita akhirnya saling mengerti di mana arah tujuannya. Gitu sebenarnya. Betul sekali, itu salah satu poin yang dapat diangkat dari pembicaraan Bapak kali ini, yaitu di mana kita dapat menyatukan satu pemikiran untuk menghasilkan satu kebijakan. Betul sekali. Nah, itu dia pemirsa latar belakang yang setelah kita dengar langsung dari seorang Bapak Rizky Brilliant Tagala SARS. Dan sesaat lagi setelah jeda berikut ini kita akan kembali dalam Dewan Kota Kendari menyapa bersama Bapak Rizky Brilliant Tagala untuk membahas berbagai program yang akan dan telah dilakukan. Untuk itu, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, masih dalam Dewan Kota Kendari menyapa bersama Bapak Rizky Brilliant Tagala SARS selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari. Hari ini, pemirsa, tadi kita telah mendengar berbagai latar belakang dan inspirasi yang telah kita dengar dari Bapak Rizky Brilliant Tagala SARS. Selanjutnya, kita akan sedikit mengulik, lebih dalam mengulik tentang program-program yang telah dilaksanakan oleh Bapak Rizky Brilliant Tagala SARS. Bapak bisa bergabung kembali? Iya. Jadi masih dalam suasana COVID-19 ya Pak ya. Jadi kita harus tetap menjaga jarak, menggunakan masker serta mencuci tangan. Baik. Bapak langsung saja Bapak. Di pertanyaan pertama di segmen kedua kita hari ini. Dalam membidangi hukum dan pemerintahan, cukup banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Sebenarnya biasa saja ya. Saya memulainya dari ikhtiar kebermanfaatan ya. Saya tadi sudah bilang saya banyak berdialog. Akhirnya menumbuhkan rasa semangat, menumbuhkan juga informasi-informasi yang pada akhirnya bisa membangun ya. Yang kemudian masuk di Komisi Pemerintahan dan Hukum. Nah, masuknya di Komisi Pemerintahan dan Hukum pada waktu itu, di malam hari kalau tidak salah kita selesai paripurna semuanya, langsung keputusan siapa yang jadi pimpinan komisi. Pada saat itu alhamdulillah teman-teman menunjuk saya dan Pak Rahman Tawulo menjadi ketua dan wakil ketua komisi, alhamdulillah. Pada saat itu akhirnya kita cuma melihat keadaan di Komisi 1, di mana Komisi 1 ini membidangi dan langsung bermitra dengan beberapa OPD terkait, Dinas Tenaga Kerja yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja,
lokal kita, baik yang ada di Kota Kendari maupun orang Kota Kendari yang bekerja di luar daerah Kota Kendari. Itu tanggung jawab kita semuanya. Kemudian kecamatan, kelurahan, efektivitasnya. Nah, ini semua yang kita coba bahas. Masih ada beberapa lain, Disduk Capil dan lain-lain. Nah, saya pikir tidak begitu berat ya sampai hari ini. Tapi kalau ada ditanya ada persoalan, pasti selalu ada persoalan. Apalagi adanya lembaga ini kan untuk menjawab adanya persoalan. Iya. Oleh karena itu memang kalau ditanya ada persoalan, pasti ada, selalu ada persoalan. Dan selalu upgrading persoalan itu pasti ada. Tiap tahunnya, tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya. Nah, itulah tantangannya. Tapi kalau dibilang kesulitan, insya Allah sampai hari ini kami di Komisi 1 tidak mengalami kesulitan, terutama saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita di sini dapat melihat kira-kira bagaimana Komisi 1 berembuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal tersebut, Pak, untuk program-program apa saja yang telah dilakukan Bapak selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari bersama anggota yang telah dilaksanakan saat ini? Ya, Komisi 1 ya. Jadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan ya. Saya tidak menyebut ini langsung ke program karena memang sejatinya kita melakukan 3 fungsi di dalam DPRD Kota Kendari. Sama saja sebenarnya di Komisi 1 juga itu. Penganggaran, pengawasan, pembentukan Perda di dalam. Tapi dalam Komisi 1 kita memang tidak langsung terjun kepada pembentukan Perda karena memang di sini ada namanya Badan Pembentukan Perda, Bapemperda yang memang langsung ditangani oleh ketua dan anggotanya juga yang terpilih di sana. Nah, kita pada konteks di penyaluran informasi untuk bagaimana kita membuat perda-perda terkait yang memang langsung terkait dengan OPD-OPD terkait. Nah, memang saya coba membahas kita 1,5 tahun terakhir ini fokus kepada pengawasan dalam beberapa OPD terkait dengan kinerjanya. Makanya kita melakukan beberapa kegiatan kunjungan kerja ke OPD-OPD terkait. Kemudian kita lanjutkan kunjungan kerja ke beberapa perusahaan-perusahaan terkait. Kemudian kita lanjutkan kunjungan kerja ke beberapa kecamatan dan kelurahan. Nah, dalam kunjungan-kunjungan ini banyak yang kita dapatkan. Banyak juga yang kita bisa selesaikan akhirnya. 1,5 tahun ini kalau saya coba kaleidoskopkan, kita di kecamatan, di kelurahan, itu paling banyak sekali persoalan tumpang tindih tanah. Perselisihan tanah itu banyak sekali. Alhamdulillah, mungkin sudah sekitar puluhan ya kita selesaikan perselisihan tanah di Kota Kendari yang pada akhirnya bisa dirembukkan secara kekeluargaan. Karena sifatnya memang DPR adalah memediasi ya. Kita tidak bisa memutuskan dalam ranah hukum karena sudah ada kelembagaan yang mengatur itu dan membidangi itu. Kita cuma bisa memediasi. Gimana memediasi antara pemerintah selaku misalnya pemerintah kecamatan selaku representasi pemerintah kota yang harus hadir dalam setiap persoalan masyarakat, kemudian memediasi masyarakat, kemudian memediasi investor. Misalnya biasanya kan terbenturnya investor dan masyarakat. Ada tumpang tindih tanah biasa juga masyarakat antara masyarakat, dan alhamdulillah sudah puluhan yang kita bisa selesaikan. Komisi 1 ya, tidak hanya saya. Komisi 1 kita bisa selesaikan. Contoh case persoalan yang saya coba saya bisa ceritakan ya. Kemarin di Kecamatan Mandonga, terakhir kita selesaikan sebelum tahun baru 2020 selesai ya. Kita sempat rapat dengar pendapat. Pada waktu itu saya juga ditentang beberapa anggota kenapa menjadwalkan rapat dengar pendapat di kecamatan. Karena memang sejatinya sesuai aturan tidak boleh rapat dengar pendapat itu harusnya di kantor DPRD Kota Kendari di ruang penerimaan aspirasi. Tapi kemudian saya coba melihat keadaan sosial yang ada karena pada waktu itu Pak Camat juga ikut andil dalam persoalan itu, bukan sebagai camat sebenarnya, sebagai masyarakat. Kemudian ada masyarakat, kemudian ada beberapa aparatur yang ikut ke dalamnya, makanya saya menjadwalkan di situ.
Alhamdulillah akhirnya kita turun di Kecamatan Mandonga pada waktu itu. Banyak sekali masukan, kemudian perselisihan antara kedua belah pihak yang pada akhirnya bisa dirembukan gitu. Bisa dirembukan dalam nuansa kekeluargaan. Walaupun dalam prosesnya pasti gondok-gondokan. Pada waktu itu kalau tidak salah akhirnya Pak Camat selaku warga harus mengganti rugi 100 juta kepada warga. Dan alhamdulillah akhirnya warga juga dengan legowo, dengan nuansa kekeluargaan menerima itu. Nah, itu salah satu yang kita sudah selesaikan pada waktu itu. Masih banyak lagi, kita juga selesaikan beberapa kasus di PHK di beberapa perusahaan yang ada. Pada waktu itu kita langsung berkunjung ke beberapa perusahaan perikanan. Kita menyelesaikan beberapa persoalan PHK, alhamdulillah bisa juga didiskusikan secara kekeluargaan, ada yang diterima kembali, ada yang dikasih pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Banyak hal lah, artinya memang kami melakukan tugas dan fungsi yang sudah pada seharusnya, di mana ada pengawasan di dalam, kemudian penganggaran juga kita ikut berpartisipasi di dalam untuk bagaimana melihat pembangunan daerah yang ada di Kota Kendari. Kita setiap penganggaran kan kita kalau di komisi itu kita punya andil membahas KUA PPAS, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon, anggaran sementara. Nah, pada ranah itu kita mengoptimalkan pastinya. Kita mengoptimalkan anggaran-anggaran yang ada sehingga dia tidak bocor kemana-mana. Artinya kenapa saya bilang tidak bocor, dia harus punya nilai manfaat. Betul sekali. Nah, setelah itu baru dibahas di Banggar. Artinya memang kami jalan 1,5 tahun ini, alhamdulillah sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang untuk mensupport pemerintah kota, sehingga lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi intinya program-program yang dilaksanakan tujuannya untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat pastinya. Jadi para pemirsa di rumah tadi sudah mendengar sendiri berbagai program-program maupun tindak langsung dari DPRD Kota Kendari yang langsung diutarakan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari Bapak Rizky Brian Pagala. Nah, selanjutnya Bapak, tadi kita telah mendengar penjelasan Bapak tentang program-program yang telah terlaksana maupun tindak langsung dari DPRD Kota Kendari. Nah, selanjutnya Bapak, mengenai kolaborasi. Mengenai kolaborasi, bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan dengan sesama anggota lain dalam komisi 1? Konteks komisi 1 ya. Kita berkolaborasi sebenarnya berjalan dengan sendiri ya. Karena kita saling tahu menahu, kita membentuk dialog diskusi sebelumnya. Sehingga pada waktu rembukan siapa yang pimpinan komisi ini benar-benar kita rembukan secara kekeluargaan pada waktu itu. Nah, pada akhirnya memang kita mencari bukan siapa yang lebih dewasa, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berpengalaman, tapi siapa yang bisa akhirnya merangkul semuanya yang ada di komisi, karena kan memang ini pekerjaan yang sangat berat. Kita punya tugas dan fungsi yang begitu besar ya pada waktu itu. Nah, model kolaborasi kita sebenarnya setiap sebelum menjalankan tugas dan fungsi kita, misalnya pengawasan, kita pasti rapat internal. Rapat internal komisi itu kita membahas beberapa hal terkait isu-isu yang strategis yang ada di Kota Kendari ya, tidak hanya di Dapil, di Kota Kendari apa yang terjadi. Contoh kasus ya, saya coba share lagi contoh kasus kemarin pemilihan RT, RW, BKM dan LPM. Nah, ini sebenarnya lebih detail lagi ya. Kita terlalu jauh ikut campur ke dalam urusan masyarakat, tapi kemudian ada isu yang strategis, ada persoalan di beberapa titik wilayah yang ada di Kota Kendari yang akhirnya memang kita harus menangani. Nah, kemarin akhirnya kita diskusi, berdialog, coba berkolaborasi, kesimpulan atau jawaban apa yang bisa kita berikan nih untuk persoalan ini. Pada akhirnya memang kita harus membentuk sebuah perda. Nah, informasi itulah yang kita coba kolaborasikan sesama anggota, ada 11 anggota di Komisi 1. Inilah yang kita coba kolaborasikan, informasi semuanya kita tampung, kemudian kita serahkan ke Bapemperda. Mudah-mudahan Bapemperda bisa menyelesaikan dalam waktu dekat, sehingga 1 tahun
3 tahun ya kalau nggak salah. Kemarin pemilihan RT 3 tahun mendatang ketika ada pemilihan lagi tidak ada lagi persoalan-persoalan itu. Betul. Jadi bisa terselesaikan langsung ya Pak? Bisa terselesaikan langsung. Iya, ini sangat menarik ya. Beberapa kasus yang telah ditarik oleh Bapak Rizky Brilian Pagala hari ini dan langsung memberikan contoh beberapa tadi. Dan dalam contoh-contoh tersebut, dalam berbagai kasus yang telah Bapak tampung dari masyarakat, persoalan yang paling sering Bapak alami dalam masyarakat, khususnya di bidang pemerintahan dan hukum, Iya. apa itu Pak? Perselisihan tanah, Yang tadi tumpang disebutkan ya? tindih tanah. Tumpang tindih tanah, kemudian apa ya? Ya pastinya kalau dalam urusan pemerintahan dan hukum kita banyak menemui pelayanan di kecamatan dan kelurahan, termasuk persampahan kemarin, walaupun memang itu bukan di komisi kita. Nah, memang sedikit cerita ya Mbak ya, nggak apa-apa. Kita kemarin banyak diskusi dengan teman-teman Komisi 3. Komisi 3 yang membidangi DLHK ya, DLHK, Dinas Lingkungan Hidup. Kita banyak melihat persoalan sampah ini kayaknya susah kalau diselesaikan satu dinas saja. Makanya kita kemarin diskusi, kita dalam waktu dekat ini mungkin Selasa besok kita ada rapat kerja dengan DLHK dan bagian pemerintahan. Dalam waktu dekat ini kita mungkin ada rapat kerja dengan DLHK, bagian pemerintahan, Komisi 1 dan Komisi 3 terkait dengan persampahan. Rencana kami Komisi 1 mudah-mudahan saya sebelum selesai jadi ketua Komisi 1 karena tinggal 1 tahun kalau nggak salah. Sebelum selesai jadi ketua Komisi 1 saya bisa memindahkan tupoksi dan kinerja kerja-kerja DLHK, memudahkan ceritanya. Yang tadinya DLHK mengurus sampah sampai dengan di titik-titik rumah, jadinya DLHK hanya mengurus sampah dari TPS ke TPU. Jadi membuat sistem ya Pak ya? Iya. Kemudian kecamatan dan kelurahan diberikan personil petugas kebersihan yang nantinya tugas-tugas kebersihan yang ada di masing-masing kecamatan dan kelurahan itu tugasnya kecamatan dan kelurahan. Tapi lagi-lagi ini tergantung wali kota, tergantung Pak Wali, karena memang ini harus ada penyerahan kebijakan terkait dengan persampahan di teman-teman camat ya, karena ini bersoal pada penganggaran pastinya. Kemudian personil DLHK, petugas kebersihan itu memang harus dilekatkan nantinya di kecamatan, tidak lagi di DLHK. Sebenarnya tujuannya memang memudahkan. Artinya ketika saya sih berangan-angan ketika saya sudah tidak jadi ketua Komisi 1, saya melihat kecamatan ini sibuk mengurus sampah. Kalau mereka sibuk mengurus sampah, kalau ada sampah yang kotor di salah satu kelurahan, langsung ganti lurahnya, gampang. Segampang itu ya Pak ya? Kita harus lakukan itu sebagai dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat. Betul sekali. Kalau tidak seperti itu, kapan kita bisa menumbuhkan rasa semangat, rasa kerja yang benar kepada teman-teman OPD, khususnya aparatur sipil negara kan. Betul sekali. Jadi persoalan sampah itu bukan tentang satu dinas saja, tapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kendari. Sebenarnya gitu. Tapi memang benar-benar karena kita yang ada di pemerintahan, kita yang mengeluarkan kebijakan, oleh karena itu memang kita yang harus meregulasikan seperti apa perjalanan ini gitu. Nah, itu salah satu jawabannya, memang benar-benar persoalan sampah harus turun sampai di kecamatan. Betul sekali. Wah, Bapak, terima kasih telah memberikan contoh-contoh yang sangat banyak dan juga langkah-langkah strategis tadi yang sudah dipaparkan langsung oleh Bapak Rizky Brilian Pagala SARS, yang pastinya sudah beberapa terbukti efektif ya Pak ya. Mulai dari permasalahan pertanahan tadi ya, sampai nantinya insya Allah masalah persampahan. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, untuk itu pemirsa, kita akan mendengar lebih lanjut lagi mengenai program-program kedepannya dari Bapak Rizky Brilian Pagala bersama kawan-kawannya di Komisi 1 DPRD Kota Kendari. Namun untuk itu kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami.
masih dalam Dewan Kota Kendari Menyapa bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari Bapak Rizky Brilian Pagala S.As. Ya, tadi kita telah mendengarkan langsung mengenai latar belakang maupun program-program yang telah dilaksanakan oleh Bapak Rizky Brilian Pagala bersama kawan-kawannya di DPRD Kota Kendari. Untuk itu, dalam segmen ini pemirsa kita akan lebih membahas tentang bagaimana program-program ke depan dari Bapak Rizky Brilian Pagala bersama Komisi 1 DPRD Kota Kendari. Baik Bapak, bergabung kembali. Iya, jadi sangat penting ya. Pastinya sekali lagi kita mengingatkan masyarakat Kota Kendari maupun Sulawesi Tenggara dimanapun kalian berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak, gimana Bapak? Baik-baik ini. Baik-baik ya. Baik. Untuk itu kita melanjutkan Bapak, dari pembahasan 2 segmen terakhir. Kita sekarang membahas tentang program Bapak ke depannya. Kita melihat dulu Pak, saat ini perubahan serta perkembangan yang ada di wilayah Kota Kendari makin terus mengalami peningkatan ya. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ya, saya pikir itu hal yang mutlak ya. Itu pasti akan terjadi dalam setiap generasi, dalam setiap zaman. Oleh karena itu memang yang tadi saya bilang di segmen awal bahwa kita di sini ini memang untuk menjawab persoalan, tidak hanya persoalan hari ini, tapi persoalan 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, tahun depan, bulan depan, dan beberapa waktu yang lainnya. Artinya memang selalu ada upgrading masalah, selalu ada persoalan yang baru. Nah, inilah yang memang kita akhirnya bisa berkolaborasi di dalam, baik itu Komisi 1, tidak hanya Komisi 1 sebenarnya, Komisi 2, Komisi 3, bahkan pimpinan juga ikut masuk ke dalam itu. Sampai dengan tingkatan OPD dan lain-lain. Nah, inilah yang memang akhirnya kita bisa menjawab persoalan masyarakat dengan kerja-kerja bersama. Ya, baik. Nah, apakah sudah ada upaya strategis yang disiapkan untuk menghadapi tantangan yang ada Pak ke depannya dari DPRD Kota Kendari? Ya, kalau kami ya di Komisi 1, kami melihat persoalan perselisihan tanah ini menjadi hal yang terlalu sering. Ini kita melihat karena tidak ada yang pemetaan yang baik. Kenapa tidak ada yang pemetaan yang baik? Akhirnya ada yang punya sertifikat, ada yang tidak punya sertifikat, akhirnya mengaku juga pemilik tanah. Ada yang bukan pemilik tanah, dia bisa sertifikasi. Nah, hal-hal inilah yang menjadi masalah. Nah, diskusi kita sebenarnya dengan teman-teman BPN pada beberapa waktu yang lalu, kita menginginkan program PTSL ini pemetaan ya, zoneting di beberapa wilayah di Kota Kendari ini bisa dimaksimalkan sampai dengan 100% di tahun ini. Tapi memang terkendala COVID. Nah, ini mudah-mudahan 2022 kita tidak terkendala lagi. Akhirnya kita berencana Komisi 1 dan BPN nantinya ada intervensi anggaran juga di dalam ya. Kita coba akan menerapkan PTSL kembali, mungkin ada sharing dana ya, misalnya dari pusat tidak mampu untuk zonasikan seluruh wilayah Kota Kendari, ya kita bantu juga dengan APBD kita, mudah-mudahan masih cukup, masih bisa, Pak Wali juga berkenan, teman-teman pemerintah kota juga berkenan, nah kita bisa masuk ke dalam. Cita-cita kita itu untuk persoalan perselisihan tanah, mudah-mudahan setelah zonasi itu nanti kelihatan di wilayah Mandonga, kita dari sentuh tanahku lihat ada ini tanahnya ini, batasannya tanahnya ini. Tidak ada lagi perselisihan tanah kalau pemetaannya sudah seperti itu. Artinya kalau orang mau beli tanah, tinggal lihat nomor sertifikat, cek di sentuh tanahku, oh ternyata benar pemiliknya ini. Oh, sangat mudah ya Pak ya, mendigitalisasi. Iya. Sekarang sudah jalan, tapi memang belum optimal kita pikir. Nah, ini yang harus dioptimalkan. Cita-cita kita itu untuk persoalan perselisihan tanah mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan pemetaan secara optimal sampai dengan 100% zoneting di Kota Kendari. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi saya sudah cerita sedikit sih buat case yang persampahan, mudah-mudahan itu juga bisa terrealisasi ya.
Itu cita-cita kita juga. Mudah-mudahan 1 tahun terakhir ini saya bisa mengoptimalkan informasi dan koordinasi saya kepada pemerintah kota, kepada Komisi 3, dan bisa di plotting di kecamatan dan kelurahan, karena memang nantinya ada target PAD di dalam situ pastinya. Hari ini di masyarakat kan kita tidak memungut retribusi sampah. Nah, nantinya kalau sudah dioper ke kelurahan, ini retribusi sampah mulai diaktifkan kembali, pastinya Perda K3 kebersihan, ketertiban, dan itu satunya ya, ketentraman kalau tidak salah. Nah, Perda K3 itu nanti kita revisi lebih detail, kemudian ini menjadi jawaban untuk masyarakat gitu. Artinya tanggung jawab penuh adalah kelurahan. Kelurahan jangan main-main. Karena Komisi 1 pun sebenarnya bisa menyurat untuk mengganti salah satu lurah. Kalau dalam proses kinerjanya ini ada yang keliru. Keliru. Kalau saya menganggapnya keliru. Tapi ada yang keliru rendah, ada yang keliru medium, ada yang keliru terlalu tinggi. Nah, inilah tahapan-tahapannya. Nah, nantinya lebih mudah kita evaluasi. Sebenarnya tujuannya itu. Bukan artinya kita mau menurunkan lurah, tidak. Tapi lebih mudah kita evaluasi. Artinya salah satu jabatan nantinya kan kita ini akan banyak fungsional. Akan banyak P3K semuanya ini. Tinggal nanti seklur, lurah, sekcam, camat. Nah, memang ini fungsi-fungsi inilah yang harus dioptimalkan. Mereka tidak di situ untuk berleha-leha. Mereka di situ untuk melakukan pelayanan yang optimal. Karena tidak mudah untuk duduk di situ. Sama dengan kita. Tidak mudah untuk kita duduk di sini. Oleh karena itu memang kita harus banyak manfaat kan. Sama dengan mereka. Iya kan? Mereka harus banyak manfaat. Salah satunya sampah. Memang sebenarnya ini referensi dari Makassar, Kota Makassar ya. Kota Makassar banyak sekali perubahan dalam segi persampahan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil referensi itu juga sambil menginovasikannya seperti apa dalam keadaan lingkungan Kota Kendari. Terdapat 2 poin garis besar yang telah diberikan oleh Pak Rizky Brilliant Panggala mengenai program kedepannya. Untuk memfokuskan ya Pak di 2 program itu ya Pak. Iya, 2 fokus pada program tersebut. Banyak lagi sebenarnya. Saya juga tidak ini teruntuk tenaga kerja lokal kita juga banyak PHK. Sekarang peraturan perundang-undangan kita terkait dengan ketenaga kerjaan juga ini lemah dalam realisasinya. Banyak yang mengindahkan semuanya ini, yang pada akhirnya kita harus rapat dengar pendapat lagi, kemudian mendudukkan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya. Nah, inilah yang coba kita akan turunkan nanti, Mbak. Kita coba akan turunkan ke Perda ataupun Perwali sebelumnya, sehingga memang teman-teman pekerja lokal ini dilindungi secara hukum di daerahnya. Karena biasanya apalagi dalam keadaan pandemik ini ya, banyak sekali PHK. Kita juga kasihan kadang-kadang datang ke sini sudah tua, bekerja di perusahaan-perusahaan mana yang notabene-nya berat ya. Apalagi perusahaan ikan itu. Berat sekali, dia harus di dalam keadaan dingin di dalam, kemudian dia making dan lain-lain semuanya menggunakan APD mereka, tapi kemudian tiba-tiba dipecat. Banyak yang akhirnya jadi ya minta maaf dalam kutip pemulung. Inilah yang sebenarnya terjadi di Kota Kendari, yang pada akhirnya memang ini persoalan kita bersama. Masih banyak lagi Mbak, kita juga punya persoalan anak jalanan. Ini juga persoalan kita juga, Komisi 1. Dari kemarin kita diskusi, kita sudah capek ini nyampaikan ke OPD bagaimana caranya anak jalanan itu kita ambil kembali. Kita ini kan sekarang kita ada rumah persinggahan. Kita tempatkan di situ, kita beri arahan, kita kalau bahkan ini kan kita ada rusunawa, tinggalkan dulu mereka di situ. Mereka diberi pemahaman, mereka kemudian diberi edukasi skill di dalamnya, sehingga setelah mereka di situ kita lekatkan di Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian kita. Kita ada industri di sana. Kita bantu mereka. Saya yakin 35 anggota DPR di sini maulah
ikut berpartisipasi di dalam, tapi kita sudah capek. Sampai hari ini progres pun belum ada. Makanya mungkin ya akhir tahun ini kita akan coba evaluasi secara lebih menyeluruh ini semua. Baik, wah, pastinya sangat banyak program-program yang telah dipaparkan dan langsung dijelaskan oleh Bapak Rizky Rian Pagala SARS. Hari ini pemirsa, ini pun menjadi pintu publikasi dari DPRD Kota Kendari kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kendari. Diharapkan Bapak tayangan ini dapat disaksikan oleh semua masyarakat Kota Kendari. Amin. Jadi adanya timbal balik ketika masyarakat memberikan keluhan dan kita publikasikan bahwa apa saja yang telah DPRD Kota Kendari telah laksanakan. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali sudah mengundang ya. Pastinya Bapak ya. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini di Dewan Kota Kendari Menyapa, Bapak Rizky Brian Pagala SARS, mungkin bisa memberikan sedikit Bapak bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk masyarakat Kota Kendari? Harapannya besar ya, masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam setiap kebijakan pemerintah kota, pemerintahan daerah kalau saya bilang. Ada pemerintah kota, ada DPRD Kota Kendari. Kami DPRD Kota Kendari selalu mengedepankan penerimaan aspirasi, mendengar dari setiap keluhan masyarakat yang kemudian kita harus menyatukan pendapat dalam konteks aturan yang benar, sehingga jawaban yang akan kita berikan adalah sesuai dalam konteks ranah aturan yang benar. Nah, saya banyak harapan kepada masyarakat, kita bisa lebih aktif ya dalam melihat isu-isu strategis yang ada di masyarakat, yang kemudian ada kelembagaan DPRD Kota Kendari yang siap untuk menerima aspirasi Bapak Ibu sekalian, baik itu dalam bentuk informasi yang sangat faktual ya, terkini maupun informasi yang sudah lampau. Artinya memang harapan besar kita bisa jauh lebih dekat dengan masyarakat. Komunikasi intens ini kita selalu buka di setiap harinya, ada penerimaan aspirasi kita di kantor. Kita menunggu untuk bagaimana kita bisa selesaikan persoalan yang ada di Kota Kendari bersama-sama. Baik, terima kasih banyak Bapak ya telah bergabung bersama kami di Dewan Kota Kendari Menyapa. Pemirsa di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari, dimanapun kalian berada, hari ini kita telah mendengarkan secara langsung interview maupun dialog bersama Bapak Rizky Brian Pagala SR selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari. Diharapkan nantinya pemirsa dapat mengambil kesimpulan dari seluruh kegiatan hari ini, bahwa pastinya seluruh kinerja dari DPRD Kota Kendari telah semaksimal mungkin dilaksanakan, baik itu turun bersama masyarakat maupun dari DPRD Kota Kendari ke pemerintah pusat langsung ya Pak ya. Baik, untuk itu pemirsa terima kasih telah bersama kami dan menyaksikan Dewan Kota Kendari Menyapa. Helena Rizky dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.